Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Di sini ada accounting for stock investment, di mana prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP untuk pencatatan akuisisi saham biasa mengharuskan investor untuk mencatat investasi tersebut pada biaya perolehan yang sama dengan nilai wajar pada saat akuisisi. Nah, nilai wajar aset lain yang diberikan atau sekuritas yang diterbitkan dari biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang menurut GAAP dibebankan pada modal di store tambahan. Nah, di bawah sini ada 3 bagian utama pembahasan tentang metode investasi saham, di mana itu meliputi konsep, cara mencatat, dan juga dampaknya terhadap laporan keuangan. Oke, aku akan singgung sedikit mengenai 3 bagian tersebut. Dimana yang pertama ada konsep underlying fair value or cost and equity methods, dimana ini membahas mengenai konsep dasar atau teori yang menjelaskan kapan dan kenapa menggunakan metode fair value atau cost metode ekuitas. Yang kedua ada fair value or cost and equity methods accounting procedures, di mana ini membahas cara pencatatan akuntansinya. Biasanya dijelaskan dengan jurnal, perlakuan dividen, pengakuan laba, dan penyesuaian nilai investasi. Nah, yang terakhir ada economic consequence or using the fair values or cost and equity methods, di mana di sini membahas dampak ekonomi atau pengaruh terhadap laporan keuangan seperti pengaruh ke laba, aset, dan rasio keuangan. Mungkin lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang konsep underlying fair value cost and equity methods. Nah, di sini saya menjelaskan dua metode akuntansi investasi saham, yang dimana itu yaitu fair value and cost method dan equity method. Itu keduanya metode ini tuh digunakan untuk mencatat investasi pada saham perusahaan lain tergantung pada tingkat pengaruh investor terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Yang pertama di sini ada fair value dan cost method. Fair value cost method di sini digunakan ketika investor itu memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investor. Lah, investasi awal itu dicatat sebagai biaya perolehan dan dividen yang diterima biasanya dicatat sebagai pendapatan dividen. Namun, bisa dijelaskan lagi adalah namun jika dividen yang diterima itu lebih besar dari laba perusahaan investor, maka dividen tersebut itu dianggap sebagai pengembalian modal sehingga mengurangi nilai investor. Nah, dalam metode fair value and cost method ini investasi saham tersendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada trading securities, yaitu investasi untuk dijual dalam jangka pendek, dan juga available for sale securities, yaitu investasi yang tidak ditujukan untuk perdagangan aktif. Dan selanjutnya ada pengakuan laba dan OCI. Lah, pada akhir periode investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar. Lah, untuk trading securities, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atau dicatat dalam laporan laba rugi di sini tuh, sedangkan untuk available for sale securities itu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dicatat dalam Other Comprehensive Income atau OCI yang kemudian dilaporkan dalam bagian ekuitas. Nah, hal ini tuh penting karena mempengaruhi posisi laba dari perusahaan. Terus selanjutnya ada equity method. Equity method sendiri di sini tuh digunakan ketika investor itu memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investor. Lah, investor sendiri tuh investasi awal tetap dicatat sebagai biaya perolehan, namun tetapi selain itu nilai investasi akan disesuaikan dengan bagian laba atau rugi perusahaan investor. Lah, jika perusahaan investasi itu memperoleh laba, maka nilai investasi itu bertambah. Jika rugi, maka nilai investasi itu berkurang. Nah, dividen itu sendiri yang diterima tidak dicatat sebagai pendapatan, namun tetapi itu mengurangi nilai investasi karena dianggap sebagai pengembalian investasi. Terus juga yang terakhir itu ada kriteria pengaruh signifikan. Lah, kriteria tersendiri itu biasanya itu ditentukan berdasarkan presentasi kepemilikan saham. Jadi, jika investor memiliki 20% atau lebih saham, maka diasumsikan memiliki pengaruh signifikan sehingga menggunakan equity method. Terus jika kurang dari 20%, lah biasanya itu menggunakan sistem fair value method, atau kecuali ada bukti bahwa investor tetap memiliki pengaruh terhadap kebijakan perusahaan.
Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang identifikasi faktor-faktor di luar kepemilikan saham yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang investor untuk menjalankan pengaruh signifikan atau kontrol terhadap perusahaan tempat ia berinvestasi. Jadi, yang pertama itu ada indikator ketidakmampuan menjalankan pengaruh signifikan. Jadi, meskipun seorang investor ini memiliki saham yang cukup, mereka mungkin dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan jika terdapat kondisi berikut ini. Jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama itu ada perlawanan dari investi. Jadi investi itu menentang atau menantang pengaruh dari investor tersebut. Yang kedua ada perjanjian penyerahan hak. Jadi investor setuju untuk menyerahkan hak-hak pentingnya sebagai pemegang saham melalui perjanjian tertulis. Yang ketiga itu ada konsentrasi kepemilikan mayoritas. Jadi kepemilikan saham mayoritas itu terpusat pada kelompok lain sehingga suara investor itu tidak terlalu berdampak. Lalu selanjutnya ada kurangnya informasi. Jadi investor tidak bisa mendapatkan informasi keuangan yang memadai atau tepat waktu untuk menerapkan metode ekuitas. Yang terakhir itu ada gagal mendapatkan representasi. Jadi investor itu gagal mendapatkan wakilnya di dewan direksi investi. Selanjutnya itu ada pengecualian pada konsolidasi. Jadi kepemilikannya itu lebih dari 50%. Nah, meskipun investor itu memiliki kepemilikan lebih dari 50% saham atau mayoritas, mereka itu mungkin tidak diwajibkan melakukan konsolidasi jika kontrol sebenarnya itu tidak berada di tangan mereka. Nah, contoh situasinya itu seperti anak perusahaan sedang dalam reorganisasi hukum atau kebangkrutan. Lalu ada anak perusahaan itu beroperasi di bawah pembatasan valuta asing yang ketat. Yang ketiga, itu adanya ketidakpastian yang dipaksakan oleh pemerintah di negara tempat anak perusahaan itu beroperasi. Pada saat ini kita akan membahas mengenai prosedur akuntansi, metode nilai wajar atau biaya, dan juga metode ekuitas. Di sini kita mendapatkan suatu contoh, yaitu ada Pop Corporation yang membeli 2.000 dari 10.000 saham yang beredar milik Sun Corporation dengan harga $25 per saham pada tanggal 1 Juli, yang artinya total investasinya sebesar $50.000 didapatkan dari 2.000 dikali $25 dengan kepemilikannya sebesar 20% karena Pop Corporation hanya membeli 2.000 dari 10.000 saham yang beredar milik dari Sun Corporation. Nah, di sini diasumsikan bahwa nilai buku dan nilai wajar aset serta kewajiban Sun itu sama, kemudian laba bersih Sun selama 1 tahun adalah $25.000, lalu dividen dibayarkan pada tanggal 1 November sebesar $10.000, dan juga Pop hanya memiliki saham selama setengah tahun, yaitu mulai dari bulan Juli hingga bulan Desember. Di sini sudah ditampilkan bahwa ada 2 metode, yang pertama yaitu fair value atau cost method, dan yang kedua adalah equity method. Kapan harus menggunakan fair value method dan kapan harus menggunakan equity method? Jadi di saat kepemilikan itu lebih dari sama dengan 20%, maka dianjurkan untuk menggunakan equity method karena lebih menggambarkan tentang yang sebenarnya. Sedangkan jika kepemilikannya kurang dari 20%, maka tidak memiliki dampak yang besar sehingga bisa menggunakan fair value atau cost method. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada perbedaan antara fair value atau cost method dengan equity method, di mana di saat ada dividen, saat menerima dividen, untuk fair value itu saat ada penerimaan dividen, dia akan menambah dividen income. Sedangkan untuk di equity method, saat menerima dividen, itu akan mengurangi investasi mereka gitu. Sehingga di sini kita akan menghitung bahwa pada tanggal 30 Desember akan ada mengakui laba, sehingga untuk mengakui laba kita bisa hitung dengan cara tadi kita sudah tahu bahwa laba bersih Sun selama 1 tahun itu adalah $25.000, sedangkan Pop hanya memiliki saham selama setengah tahun, sehingga dari $25.000 itu kita kali dengan setengah, yaitu 12.500. Kemudian kita juga tahu bahwa Pop hanya memiliki 20%
kepemilikan, sehingga laba yang POP miliki yaitu 12.500 dikali 20%, sehingga menghasilkan 2.500. Saat menggunakan equity method, kita akan mengakui laba yang kita dapat, yaitu sebesar 2.500, sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu 50.500. Kemudian pada slide ini kita akan tahu apa yang harus kita lakukan jika adanya kenaikan dari nilai pasar, dan juga jika dividen yang kita terima itu lebih besar daripada laba yang kita punya gitu. Jadi di sini kita ada permisalan gitu. Jika dividen itu lebih besar daripada laba, maka misalnya Son memiliki laba sebesar $15.000 gitu. Nah, tadi kita sudah hitung untuk dari sisi POP, dia hanya mempunyai kepemilikan selama setengah tahun dengan persentase 20%, sehingga POP memiliki laba sebesar $1.500 gitu. Sedangkan dividen yang mereka terima adalah $2.000, sehingga ada kelebihan $500 yang nantinya itu akan dianggap sebagai pengembalian modal dan harus mengurangi akun investasi. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa adanya penambahan di dividen income sebesar 500 dan juga adanya pengurangan di investment sebesar 500. Lalu, jika ada kenaikan nilai pasar, misalnya pada tanggal 31 Desember, nilai pasar saham itu naik menjadi $60.000. Nah, untuk nilai buku sekarang yaitu $49.500, maka akan ada selisih kenaikan sebesar $10.500. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika ada kejadian seperti ini, maka keuntungan $10.500 tadi itu akan masuk ke dalam penghasilan comprehensive lain atau OC. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada jurnal, yaitu allowance to adjust available for sale securities to market value, yaitu bertambah sebesar $10.500, dan juga unrealized gain on available for sale securities sebesar $10.500 juga bertambah gitu. Lalu apa dampak ekonomi dari pemakaian metode ini gitu? Dengan metode yang berbeda, maka juga akan ada hasil yang berbeda dari jumlah investasi dan juga jumlah laba yang ada di laporan laba rugi. Nah, kalau saya berdasarkan dengan akhiran NPM 351, di sini saya akan menjelaskan metode ekuitas pada investor saham, yang dimana materi ini berfokus pada landasan teori mengapa metode ekuitas digunakan dan bagaimana pencatatannya dilakukan. Nah, di sini prinsip pengaruh signifikan yaitu yang pertama, untuk metode ekuitas digunakan ketika investor memiliki kemampuan untuk menjalankan pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan operasi invest. Hal ini biasanya ditandai dengan kepemilikan saham sebesar 20% hingga 50% atau lebihnya. Akuntansi akrual atau bukan kas, metode ekuitas pada dasarnya adalah bentuk akuntansi akrual untuk investasi. Investasi mengakui bagaimana atas laba investasi sebagai pendapatan dan bagian atas rugi invest sebagai kerugian, yang masing-masing akan menambah atau mengurangi nilai buku investasi. Dividen sebagai disinvestasi berbeda dengan metode biaya. Dalam metode ekuitas, dividen kas yang diterima dianggap sebagai pengurangan dari akun investasi, karena dividen tersebut dipandang sebagai penarikan aset bersih dari invest. Konsep yang terakhir adalah konsep konsolidasi satu baris, yaitu investasi dilaporkan dalam satu baris di neraca investor dan pendapatan investasi dilaporkan dalam satu baris dilaporkan laba rugi, kecuali jika ada operasi yang dihentikan. Selanjutnya, saya Raya Alia Hafidho dengan NPM akhir 223 akan menjelaskan investasi saham pada saat akuisisi. Jadi investasi saham yang memiliki suara pada perusahaan lain itu akan dicatat sebesar biaya perolehan atau nilai wajar dari aset lain atau saham yang diberikan sebagai pembayarannya. Nah, biaya langsung yang terkait seperti biaya penerbitan saham dan juga biaya pendaftaran saham itu dicatat sebagai pengurang dari akun additional paid in capital atau tambahan modal di store. Kemudian biaya langsung lainnya yang berkaitan dengan proses pembelian investasi itu akan dicatat sebagai beban.
untuk total biaya investasi ini kemudian akan dicatat dalam satu akun invest menggunakan konsep one line consolidation atau investasi yang dilaporkan dalam satu baris sebagai satu jumlah total. Nah, ini langsung ke kasus. Jadi PEM Company itu membeli 30% hak suara dari Sun Company. Itu dibayar dengan 2 juta dolar secara cash dan juga 200.000 lembar saham dari PEM Company dengan nilai nominalnya itu sebanyak 10 dolar per saham biasa dan juga 15 dolar per saham itu merupakan nilai pasarnya. Kemudian untuk additional cash cost atau biaya tambahannya itu berupa 50.000 dolar untuk biaya pendaftaran atau biaya penerbitan dari saham dan juga 100.000 dolar untuk biaya konsultasi dan juga biaya penasihat. Nah, PAM ini mencatat kejadian dalam entry jurnal berikut. Yang pertama itu ada investment insan, itu di debit dicatat sebagai 5.000 in thousand, berarti 5 juta dolar. Nah, kenapa dicatat 5 juta dolar? Jadi dia kan udah bayar 2 juta dolar. Terus itu ditambahkan dari sharesnya kan ada 200.000. Itu dikalikan ke nilai pasar karena dalam akuntansi itu yang dipakai nilai pasarnya. Jadi 2 juta tadi yang sudah dibayarkan secara cash itu ditambahkan ke 3 juta ke harga sahamnya. Jumlah saham dikalikan harga saham itu sebanyak 5 juta dolar. Kemudian ada additional common stock maksud saya itu 200.000 lembar saham itu dikalikan dengan nilai nominal. Kan secara hukum si common stock ini masih miliki nilai gitu. Ya 10 dolar tadi, nggak nol besar. Kemudian ada additional paid in capital. Additional paid in capital ini didapat dari selisih nilai pasar dan juga dengan nilai nominal. Jadi selisih nilai pasar itu ada 15 dolar sama nilai nominalnya itu 10 dolar. Jadi 15 minus 10 itu 5 dikalikan ke jumlah lembar saham. Itu sebanyak 200.000. Jadi totalnya additional paid in capital itu dicatat kredit sebanyak 1 juta dolar. Oh ya, untuk saham biasa atau common stock tadi itu dicatat dalam kredit juga sebagai pengurang dengan 2 juta dolar. Kemudian ada cash kan tadi sudah muncul di soal, itu sebanyak 2 juta dolar. Kemudian untuk mencatat 30% akuisisinya. Nah, dalam 1 Januari untuk pencatatan equity investment itu tercatat ada investment expense atau beban investasi itu sebanyak 100.000 atau biaya dari konsultasi atau penasihat tadi. Itu dicatat sebagai debit kan karena beban dia. Kemudian ada additional paid in capital itu sebanyak 50.000. Jadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk biaya yang terkait dengan penerbitan dan juga pendaftaran saham itu akan dimasukkan ke tambahan modal di setor atau additional paid in capital. Jadi additional 50.000 tadi itu akan dicatat sebagai additional paid in capital di debit. Jadi untuk cashnya itu berkurang jadi 150.000. Nah, dengan menggunakan metode one line consolidation, PAM Company sendiri itu bisa langsung mencatat investasinya hanya berdasarkan dari nilai atau nominal yang mereka bayarkan tanpa harus memeriksa dulu dari berapa jumlah aset atau nilai aset atau utang dari Sun Company sendiri secara detail.
Nah, semuanya ini akan dicatat sebagai satu angka dalam akun investment, bukan menggabungkan satu persatu dari aset atau kewajiban Sun itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang testing goodwill for impairment. Nah, karakteristik amortisasi tidak berwujud itu dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada masa manfaat terbatas atau yang dikenal dengan definite life, dan juga ada masa manfaat tidak terbatas atau yang dikenal indefinite life. Nah, untuk masa manfaat terbatas ini telah tetap diamortisasi selama masa manfaatnya ini tetap ada. Contohnya itu seperti paten dan juga hak cipta. Nah, itu untuk masa manfaat tidak terbatas itu tidak diamortisasi tetapi wajib melalui uji penurunan nilai impairment setidaknya setahun sekali. Nah, goodwill itu masuk dalam kategori masa manfaat tidak terbatas. Nah, itu ada juga di sini saya akan menjelaskan juga prosedur uji penurunan nilai goodwill. Nah, yang pertama kita akan melakukan opsi kualitatif. Opsi kualitatif ini perusahaan itu boleh melakukan evaluasi kualitatif terlebih dahulu. Jika hasilnya menunjukkan kecil kemungkinan bahwa nilai wajar lebih rendah dari nilai buku, maka langkah perhitungan rumit tidak perlu dilakukan. Nah, jika evaluasi kualitatif yang tadi itu mengindikasikan bahwa adanya masalah perusahaan, maka akan lakukan prosedur uji penurunan yang kedua, yaitu uji 2 tahap atau two-step test. Nah, untuk two-step test ini, yang pertama langkahnya itu dibandingkan nilai wajar fair value untuk pelaporan dengan nilai buku atau carrying value-nya. Jika fair value itu lebih dari nilai buku, maka goodwill aman atau selesai, sudah sampai situ saja. Jika fair value itu lebih kecil dari nilai buku, maka lanjut ke step yang kedua. Nah, untuk step keduanya ini mengukur kerugiannya dengan membandingkan nilai buku goodwill dan juga dengan nilai wajar implisit goodwill. Nah, nilai buku goodwill kan sudah ada. Nah, kita akan mencari nilai wajar implisit goodwill. Untuk mencarinya itu kita bisa cari dengan cara total fair value unitnya dikurangi dengan fair value aset neto identifiable. Sudah ada contoh soal dari yang tadi, diasumsikan bahwa Palm Corporation ini memiliki 80% saham Sun Corporation yang memenuhi syarat sebagai unit pelaporan bisnis. Neraca consolidation mencantumkan goodwill sebesar 6,3 juta dolar yang terkait dengan investasi di Sun. Nah, PAM ini menilai nilai wajar tersirat dari goodwill sebagai berikut. Nilai buku goodwill saat ini sebesar 6,3 juta yang tadi. Setelah itu, untuk fair value unitnya dari Sun itu sebesar 36,25 juta. Nah, di sini bisa dilihat nilai buku dan juga nilai wajar dari si Sun. Setelah itu di bawahnya juga ada fair value aset neto. Nah, fair value-nya ini aset dikurangi liabilitas. Bisa dilihat juga nilai wajar, ya berarti aset nilai wajar dikurangi dengan liabilitas nilai wajar, yaitu sebesar 31,25 juta. Nah, jadi nilai wajar implisit goodwill-nya ini sebesar, tadi sudah dijelaskan bahwa fair value unitnya sebesar 36,25 juta dikurangi dengan nilai wajar tersirat dari goodwill yang tadi sebesar 31,25 juta. Jadi hasilnya sebesar 5 juta. Nah, kesimpulannya karena nilai buku lebih besar dari nilai implisitnya, nilai buku sebesar 6,3 juta lebih besar daripada nilai implisit goodwill sebesar 5 juta, maka perusahaan itu wajib mencatat kerugian penurunan nilai ini sebesar 1,3 juta, yaitu pengurangan dari nilai buku goodwill saat ini dengan dikurangi dengan nilai implisit dari goodwill tersebut. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai cara menentukan nilai wajar unit pelaporan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan nilai wajar itu? Jadi, nilai wajar itu adalah harga yang dapat diperoleh dalam transaksi wajar saat ini. Nah, jika ada harga pasar aktif, itu menjadi dasar paling andal menurut GAAP. Jika tidak, nilai wajar diestimasi dengan metode seperti arus kas diskonto atau kelipatan laba atau pendapatan. Nah, goodwill itu wajib diuji penurunan nilai minimal setahun sekali. Dan lebih sering jika ada indikasi seperti perubahan bisnis, regulasi, persaingan, kehilangan personel kunci, atau juga rencana penjualan unit. Lalu selanjutnya, opsi nilai wajar untuk investasi metode ekuitas. Nah, jadi GAAP memperbolehkan investasi metode ekuitas dicatat pada nilai wajar per investasi dan harus konsisten selama dimiliki. Nilainya dihitung ulang setiap tahun dan selisihnya langsung diakui dalam laba bersih. Nah, ini ada contoh. Jadi POP membeli 30% saham Sun.
Nah, saldo investasi per 31 Desembernya itu adalah 202.000 dolar. Nah, nilai pasar SON itu sebesar 700.000 dolar. Jadi, caranya mencari nilai wajar, 30% dikali dengan nilai pasar SON yang sebesar 700.000 dolar tadi sama dengan 210.000 dolar. Nah, karena nilai wajar tadi kan 210.000 dolar, nah itu lebih besar daripada saldo buku yang sebesar 202.000 dolar. Jadi ada kenaikan nih sebesar 8.000 dolar. Jadi jurnalnya allowance to adjust equity method investment to fair value sebesar 8.000 dolar di debit, dan juga unrealized gain on equity method investment di kredit sebesar 8.000 dolar. Mengenai pelaporan dan pengungkapan, jadi kerugian penurunan nilai goodwill itu harus disajikan terpisah di laporan laba rugi sebagai bagian dari laba dari operasi yang berkelanjutan, kecuali jika terkait dengan operasi yang dihentikan. Nah, jika terkait operasi yang dihentikan, maka kerugian tersebut itu dilaporkan secara terpisah, tapi setelah pajak. Nah, pada bagian discontinued operation di laporan laba rugi. Lalu mengenai investasi metode ekuitas. Pada metode ekuitas, goodwill tidak diamortisasi tetapi diuji impairment. Nah, uji itu dilakukan dengan membagikan nilai wajar dan juga nilai buku investasi secara keseluruhan. Jika nilai wajar lebih rendah, maka rugi itu diakui untuk seluruh investasi. Goodwill tidak diuji secara terpisah. Lalu mengenai masalah impotensial, secara konsep sederhana tetapi praktiknya sulit karena penentuan nilai wajar sering subjektif saat tidak ada harga pasar. Hal ini itu menyulitkan auditor untuk memverifikasi estimasi dan juga membuka peluang manajemen laba. Misalnya, melalui penghapusan goodwill secara besar-besaran ataupun juga yang dimaksud dengan big bet. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kasusnya. Jadi di sini ada Henry. Ini si Henry mau membeli 5.000 dari 20.000 common stock punyanya si Atta PLC. Nah, jadi si Henry ini membeli sebesar 29 juta dolar. Nah, ternyata pada tanggal tersebut Atta PLC shareholders-nya itu sebesar 100 juta dolar. Nah, kemudian ada perbedaan di antara book value dan fair value-nya si Atta ini pada tanggal 1 Januari. Nah, kemudian di inventory ini sudah terjual pada tahun itu. Jadi sudah over value sebesar 4 juta dolar. Nah, untuk equipment sendiri itu sudah tergunakan sepanjang 10 tahun. Jadi dia under value sebesar 24 juta. Nah, kemudian di notes payable ini untuk 5 tahun ternyata sudah under value sebesar 8 juta. Nah, kemudian kita disuruh untuk mengkalkulasi goodwill yang Henry investasikan kepada Atta PLC ini. Nah, untuk langkah pertama, kita cari dulu berapa persen sih Henry ini membeli common stock-nya si Atta. Nah, itu caranya kita bagikan 5.000 lembar saham yang dibeli tadi dengan 20.000 lembar saham punyanya si Atta, itu dapat 25%. Nah, kemudian kita cari tahu 25% dari 100 juta itu berapa. Nah, ternyata dapat hasil 25 juta. Jadi si Henry ini porsi nilai bukunya itu sebesar 25 juta. Nah, setelah itu kita cari kelebihan biaya atas nilai bukunya itu dengan cara kita kurangi porsi nilai buku yang didapat oleh Henry, kita kurangi dengan biaya investasi yang diinvestasikan tadi oleh Henry kan 29 juta, itu kita kurangi dengan proporsi nilai bukunya tadi. Dapat hasil kelebihan biaya atas nilai buku itu sebesar 4 juta. Nah, kemudian kita cari alokasi selisih nilai wajarnya. Nah, kita cari untuk di inventory sendiri tadi kan
overvalue sebesar 4 juta. Jadi kita minuskan lah, karena overvalue kita minuskan, kemudian kalikan dengan 25%. Itu dapat hasil untuk inventory $1 juta. Nah, untuk di equipment sendiri itu sudah undervalue sebesar 24 juta. Jadi kita kalikan dengan 25%, dapat hasil untuk inventory untuk equipment itu sebesar 6 juta. Nah, untuk di notes payable ini kan undervalue, tapi kenapa minus? Karena ini notes payable kan termasuk bagian liabilitas ya. Jadi harus diminuskan. Kita kalikan sama 25%, dapat hasil 2 juta. Nah, jadi total alokasi selisih nilai wajarnya si Henry itu sebesar $3 juta. Nah, untuk total goodwill sendiri, ini kita kurangi dari kelebihan biaya atas nilai buku atau X tadi 4 juta. Kita kurangi dengan total alokasi selisih nilai wajar tadi sebesar 3 juta. Jadi, untuk total goodwill sendiri itu sebesar 1 juta. Jadi sini ada case 2. Di sini mengenai journal entry to record income from discontinued operation. Jadi di sini tuh ada kepemilikan Pastel Corporation di Lumpia 30%, kemudian net income Lumpianya itu $800.000, kemudian continue operationnya itu $750, kemudian yang discontinue operationnya itu $50. Nah, jadi di sini tuh book value, di fair value-nya tidak ada amortisasi selisih, itu menggunakan metode ekuitas. Jadi di sini bagian labanya 30% dikali dengan 800.000, maka ketemu hasil $240.000. Nah, jadi di sini untuk yang continue itu 30% dikali dengan $750.000, maka ketemu hasil $225.000 itu yang continue. Kemudian 30% dikali dengan $50.000, maka ketemu hasil $15.000. Ini yang discontinue. Jadi untuk untuk jurnalnya, tadi investment in Lumpia Corporation itu senilai $240.000 pada equity income from Lumpia yang continue itu $225.000, kemudian equity income from Lumpia yang discontinue senilai $15.000.